Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yusuf Purnama, NIM U0220078 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun 2020. Di sini saya akan meresum kembali materi dari sejarah asas, yaitu Olimpis, yaitu pengenalan Olimpis dan gerakan Olimpiade. Maksud dan tujuan. Maksud sesi Olimpis ini adalah agar para peserta mengetahui latar belakang dan filosofi dari Olimpis atau Olimpisme dan mengenalkan nilai-nilai luhur universal yang terkandung di dalamnya. Tujuan sesi Olimpis ini adalah agar pada sesi para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan serta turut menyebarluaskan Olimpis atau Olimpisme. Sejarah Olimpiade kuno. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani atau Kris dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus, yaitu dewa penguasa gunung Olympia atau Olympus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronus, wilayah gunung Olympia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani, yang dimaksud sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Sejarah Olimpiade kuno. Sejarah olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah lari 192 meter, 382 meter, dan 1344 meter, gulat, pentathlon, lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, dan lempar martil, tinju, balap kereta kuda, pancratian, gabungan tinju dan gulat, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Sejarah Olimpiade kuno. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 di dekat sungai Kladelos yang berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksud untuk menjaga kesucian festival. Peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Sejarah Olimpiade kuno. Pada tahun 1300 sebelum Masehi sampai 776 Masehi, selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas di medan pertempuran. Namun pada tahun 392 Masehi sampai 429 Masehi, pada tahun 393 Masehi, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yakni Theodorus I. Pada 426 Masehi, Raja Theodorus II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana alam. Filosofi dan nilai-nilai penyelenggara Olimpiade kuno. 1. Menjaga kesucian diri selama bertanding. 2. Menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan, dan ketahanan mental atau jiwa satria. Semangat untuk berprestasi, kejujuran dalam pertandingan, saling menghargai, terciptanya perdamaian, terjadinya kompromi dan kesepakatan antar suku, penghargaan tertinggi, pahlawan, hadiah monumen, peningkatan ekonomi, transaksi usaha, perdagangan, sukaria atau sukacita. Akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas di medan pertempuran. Namun pada tahun 392 Masehi sampai 429 Masehi, pada tahun 393 Masehi, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yakni Theodorus I. Pada 426 Masehi, Raja Theodorus II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana alam. Filosofi dan nilai-nilai penyelenggara Olimpiade kuno. 1. Menjaga kesucian diri selama bertanding.
2. Menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan, dan ketahanan mental atau jiwa satria. Semangat untuk berprestasi, kejujuran dalam pertandingan, saling menghargai, terciptanya perdamaian, terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku, penghargaan tertinggi, pahlawan, hadiah monumen, peningkatan ekonomi, transaksi usaha, perdagangan, sukaria atau sukacita. Setelah itu muncullah gerakan Olimpiade modern. Berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno, Baron Pierre de Coubertin, bangsa Prancis, menggagas dan mencoba membaikkan kembali semangat lomba Olimpiade melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Selain menyelenggarakan festival olahraga, di internasional dilakukan juga gerakan menyebarluaskan filosofi, nilai-nilai, paham Olimpiade yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama kali diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Ide Olimpiade Pierre de Coubertin mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai atau kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara. Kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengisi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Untuk maksud tersebut, agar dapat pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olympic Center. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.